Haleluya. Oke, shalom teman-teman. Ketemu lagi di sesi live sore hari ini. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya semua teman-teman berada dalam kondisi sehat. Amin. Nah, seperti biasa sebelum kita sama-sama membahas mengenai topik ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita baca satu bagian firman Tuhan seperti yang ada di screen semua teman-teman. Saya berharap di screen teman-teman sudah muncul ya. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua dikatakan begini firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini garis bawah ya teman-teman. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Nah teman-teman sekalian yang ada di screen, ya pun, yang ada di live chat, ini kita akan sama-sama membahas mengenai pesan ya, pesan Pak Joko Widodo kepada umat Kristen, terutama bagi teman-teman kita yang ada di teman-temannya di GPIB. Jadi saya juga baru dapatkan informasi ini, ternyata kemarin ini tepatnya adalah pada tanggal 26 Oktober 2021, yaitu kemarin teman-teman, pada hari Selasa kemarin telah dibuka sidang sinode ke-21 GPIB 2021. Jadi secara pribadi dari channel MD Waru dan mungkin juga teman-teman yang ada di sini mau menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita di GPIB yang sudah membuka sidang sinodenya. Oke, nah sekarang teman-teman di sini dikatakan bahwa persidangan sinode ke-21 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau yang biasa disingkat dengan sebutan GPIB tahun 2021 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara daring dari Istana Merdeka di Jakarta pada tanggal Selasa kemarin ya teman-teman. Persidangan yang sempat tertunda selama 1 tahun karena ini pandemi ini kemudian diikuti oleh utusan 326 jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia. Dan tema yang kemudian menjadi tema dari teman-teman sidang sinode ini adalah membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan. Amin. By the way teman-teman, di sini sedang ada hujan dan mungkin suara hujan di sini sedikit terdengar ya di teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman karena memang hujan di luar ini cukup deras ya. Lalu di bawah sini teman-teman, mari sama-sama kita bahas mengenai pidato dari Pak Presiden ya. Di sini dikatakan bahwa Presiden Jokowi dalam pidatonya secara khusus, nah ini yang menarik teman-teman ya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Sinode dan seluruh warga GPIB di Indonesia atas partisipasinya yang sudah bersinergi bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa yang lain mendukung pemerintah dalam penanganan dampak dari pandemi ini, bagi yang ada di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Jadi beliau menyampaikan keterlibatan GPIB dalam penanganan dampak pandemi melengkapi kontribusi GPIB ini untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan di bumi Indonesia. Oke, terima kasih ya. Saya mau menanggapi dulu mengenai penjelasan dari ataupun isi pidato dari Pak Presiden ini. Saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau karena ternyata beliau juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh sekelompok umat Kristen di bangsa dalam melakukan kontribusinya untuk kemajuan bangsa ataupun terutama dalam konteks pandemi ini ya ikut membantu. Jadi terima kasih kepada Pak Presiden yang sudah ikut memberi perhatian dan juga apresiasi. Katakan lagi bahwa lanjut Presiden Jokowi, cita-cita mulia GPIB untuk mewujudkan damai sejahtera memiliki makna yang sangat penting. Karena bangsa Indonesia ini kan bangsa yang terdiri di atas kebinekaan, berbeda dan beragam dari latar belakang beragam dari latar belakang agama, suku dan juga budaya. Jadi Pak Presiden ini menyampaikan bahwa keberagaman ini harus dilihat sebagai fondasi yang menguatkan persatuan Indonesia. Nah ini teman-teman ya, itulah sebabnya banyak teman-teman kita yang lain juga yang menyampaikan bahwa bangsa kita ini bisa menjadi kuat karena kita beragam, bukan karena kita satu. Jadi kepada teman-teman yang masih sulit ya, yang masih bergumul dalam menerima perbedaan yang ada di bangsa ini, ayolah buka hati, buka pikiranmu, ketahuilah bangsa kita menjadi bangsa yang besar karena kita
kaya dengan keberagaman. Lalu di sini dikatakan lagi, untuk menguatkan persatuan Indonesia sebagai modal sosial untuk kemajuan bangsa, bukan sebagai ancaman yang menjadikan kita terpecah. Lalu di sini teman-teman dikatakan lagi bahwa menurutnya, ini menurut Pak Jokowi, bahwa dilandasi kesadaran tersebut, GPIB ke depan harus terus berkontribusi, ya, berkontribusi secara aktif. Begini teman-teman ya, ini sekalipun konteks ini terutama terkait dengan teman-teman kita yang ada di GPIB, tapi sekali lagi saya selalu mengingatkan ya bahwa GPIB ini kan juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun gerejamu, apapun gerejanya kita, saya selalu melihat kita semuanya adalah orang Kristen dan seharusnya memang kita harus terus bersatu ya, saling mengapresiasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ini kepada teman-teman kita di GPIB ya juga pesan untuk kita umat Kristen karena kita semua terikat dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman. Lalu di sini dikatakan membangun sinergi lintas agama, lintas budaya, dan lintas generasi. Membangun dan menguatkan moderasi beragama untuk menjaga tetap tegaknya Pancasila. Oke, ini jelas ya, dan NKRI. Lalu Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa saya percaya dengan pengalaman panjang selama ini GPIB mampu bekerja dengan baik, menyebarkan pesan-pesan damai, membangun kerukunan dan suasana harmonis yang dilandasi sikap saling menghormati. Setuju ya teman-teman ya? Saling menghargai dengan penuh penghormatan, serta bersatu, bergandeng tangan untuk mewujudkan damai sejahtera secara bersama-sama. Itu adalah beberapa garis besar ya teman-teman dari pidato Pak Presiden Jokowi ketika membuka ini sidang sinode ke-21 GPIB 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021, yaitu tepat hari Selasa kemarin ya teman-teman. Nah karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya juga menyampaikan ya apresiasi kepada teman-teman yang ada di GPIB. Tuhan Yesus memberkati dan semoga semuanya ya acara persidangan sinode yang ke-21 ini bisa berjalan lancar dan ke depan kita bisa sesama umat Kristen saling mendukung, saling membangun seperti yang dikatakan tadi oleh Alkitab teman-teman dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama, terutama di ayat yang kedua ya. Dikatakan di sini bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Jadi orang Kristen itu tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, orang Kristen itu tidak hidup untuk kepentingannya sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Dalam ruang yang lebih kompleks atau dalam ruang yang lebih besar ya tentu saja ini dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Jadi itulah kehidupan orang Kristen. Makanya juga Tuhan Yesus sudah meletakkan satu prinsip bahwa hendaklah orang Kristen itu menjadi garam dan terang dimanapun berada. Punya dampak yang baik, punya dampak yang positif sehingga melalui apa yang dikerjakan itu justru nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya kitab Korintus bilang bahwa sesungguhnya orang Kristen adalah kitab-kitab yang terbuka ya. Kita ini ada kitab-kitab yang terbuka untuk orang bisa mengenal kasih Tuhan, untuk orang lain bisa bisa mengenal kasih Yesus kepada kita dan kepada dunia ini. Jadi makanya Alkitab katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahkan dikatakan seperti itu ya teman-teman. Dengan bertolong-tolong itu demikianlah kita bisa memenuhi hukum Kristus. Ini ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-22 yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itulah istimewanya iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi harapan saya secara pribadi teman-teman, karena saya lihat juga akhir-akhir ini masih ada ya beberapa orang yang masih memperdebatkan mengenai doktrin. Bagi saya sih memperdebatkan mengenai doktrin ini dalam tanda kutip ataupun pada konteks tertentu adalah itu sesuatu yang sangat wajar ya. Perbedaan pemikiran itu sesuatu yang sangat wajar. Bahkan di kalangan para rasul pun misalnya Rasul Petrus dengan Rasul Paulus kan punya pemikiran yang berbeda. Tetapi mereka bisa tetap akur. Nah yang paling penting itu adalah ini. Pemikiran boleh berbeda ya. Tetapi harus tetap akur. Nah cara berpikir boleh beragam tapi harus tetap akrab. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita semua satu dalam Tuhan Yesus. Amin ya teman-teman ya. Jadi saya berharap ini ini bisa menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan ini supaya kita jangan lagi terkotak-kotakan ya.
terkotak-kotakan. Jadi kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini sudah ada beberapa dari teman-teman kita yang di sini ya. Dari Dolok Saribu katanya Shalom. Oke, Shalom Dolok Saribu. Shalom, Shalom, Tuhan berkati. Lalu di sini juga ada Nuskada. Oh, ini Shalom Pak Nuskada dari Papua ini ya. Tuhan memberkati. Lalu di sini juga ada prinsip kekristenan adalah berbuat bagi sesama. Oke, betul ya. Jumat Sabtu. Lalu di sini dikatakan lagi oleh Berkat Channel. Haleluya. Indonesia maju, Tuhan Yesus Kristus memberkati umat manusia. Amin, amin. Lalu di sini juga ada Jumat Sabtu, prinsip kekristenan. Oke ya, yang sama. Nah teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sharekan untuk sore hari ini. Saya berharap kiranya semua teman-teman terberkati oleh informasi ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak kemanapun kalian pergi, tetap pakai masker, dan semoga kita semua tetap sehat dan kita sama-sama bisa melakukan apa yang menjadi kegiatan kita seperti biasanya. Dan jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak kemanapun kalian pergi. Sekian, selamat sore, Tuhan